Akademi Pimpinan Perusahaan Kelas Keuangan 5C tahun 2012 dengan bangga mempersembahkan video edukasi aktivitas perbankan. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana uang tersebut diciptakan, uang beredar di masyarakat, proses pembukaan rekening tabungan, giro, dan pengajuan kredit, termasuk pembuatan LC dan tentang sertifikat Bank Indonesia. Education Cartoon of Banking Activity. Scene 1. Proses penciptaan uang merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Undang-Undang Mata Uang. Dalam scene ini, kita mempelajari dua hal tentang penciptaan uang, yaitu pertama, proses pencetakan uang yang uang tersebut sudah eksis di masyarakat. Contohnya, uang Rp1.000 yang sudah ada, lalu akan dicetak lagi uang pecahan Rp1.000. Dan kedua, penciptaan rupiah emisi. Dalam hal pencetakan uang yang uang tersebut sudah eksis di masyarakat, yang pertama dilakukan adalah Bank Indonesia merencanakan penerbitan rupiah. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam mencetak rupiah adalah jumlah nilai pecahan, nilai yang akan dipecahkan, memperhitungkan asumsi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi moneter, kepraktisan alat pembayaran, dan kebutuhan masyarakat. Setelah Bank Indonesia merencanakan, lalu Bank Indonesia membuat perundingan dengan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia dan Kemenkeu bersama-sama membuat rencana jumlah uang yang akan dicetak. Setelah mencapai kesepakatan, maka Bank Indonesia menunjuk peruri untuk mencetak uang. Proses berikutnya adalah penandatanganan uang. Dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, pecahan rupiah memuat tanda tangan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta perubahan dari frasa Bank Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam hal pemusnahan rupiah, Bank Indonesia memilih uang yang sudah tidak layak edar atau kurang diminati masyarakat, atau uang yang sudah tidak laku. Setiap 3 bulan, Bank Indonesia menyampaikan informasi pemusnahan uang ke Kementerian Keuangan tentang jenis pecahan, jumlah biliet atau keping, dan nilai nominal. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Menhukham menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat tentang jumlah dan nilai nominal rupiah yang dimusnahkan melalui lembaran negara Republik Indonesia setiap 1 tahun sekali. Bagian kedua adalah penciptaan rupiah emisi baru. Misalnya di masyarakat belum ada uang pecahan Rp3.000, lalu Bank Indonesia akan membuat uang baru pecahan Rp3.000. Itulah yang dinamakan penciptaan rupiah emisi baru. Tahap awalnya, perencanaan pengeluaran uang rupiah baru yang perencanaannya dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik,
masa edar suatu pecahan uang, dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya, pembuatan desain dan spesifikasi uang yang disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan pelaksanaan penyusunan desain uang diputuskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang peredaran uang. Desain dan spesifikasi uang yang telah disetujui Gubernur Bank Indonesia akan dibuatkan contoh cetak uang oleh Peruri. Peruri juga membuat uraian teknis pembuatan uang dan diberikan ke Direktur Direktorat Pengedaran Uang. Lalu Direktur Direktorat Pengedaran Uang menyetujuinya. Selain itu, Peruri juga memberikan contoh cetak uang kertas dan uraian teknis pembuatan uang yang telah disetujui Direktur Direktorat Pengedaran Uang ke Gubernur Bank Indonesia untuk disetujui. Untuk proses penerbitan, pihak Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Intern (SE Intern). PBI merinci macam uang, harga uang, dan tanggal berlakunya uang sebagai alat pembayaran yang sah. SE Intern merinci mengenai tanggal pengeluaran uang dan pengedaran uang, serta tata cara pembukuan dan pencatatannya. Terakhir adalah proses sosialisasi dan edukasi uang baru. Sebelum uang baru dikeluarkan dan diedarkan, Bank Indonesia melakukan proses sosialisasi dan edukasi uang baru melalui konferensi pers. Selain konferensi pers, juga melalui pelatihan kepada kasir perbankan atau pihak terkait dan penyebaran pengumuman melalui poster, brosur, leaflet ke masyarakat mengenai informasi ciri-ciri keaslian uang. Dan selesailah proses pencetakan uang. Scene 2. Selanjutnya masuk ke peredaran uang di masyarakat. Dalam hal ini, kami mengambil contoh peredaran uang di masyarakat melalui perdagangan saham. Sebuah bank kegiatannya bukan hanya sebagai pengumpul dan penyaluran dana masyarakat saja, namun bank juga dapat bertindak sebagai perusahaan yang dapat menjual surat berharganya untuk memperoleh modal. Bank jika sebagai PT terbuka yang telah go public dapat saja menambah jumlah sahamnya yang beredar dengan melakukan right issue. Di sini dapat terlihat para investor Bank Keceh berunding tentang Bank Keceh yang akan mengeluarkan saham right issue.
Lalu para investor tersebut mendatangi Bank Kece untuk menanyakan penjelasan tentang right issue tersebut kepada manajer bank. Dan setelah mengerti dan tertarik, maka investor tersebut bersedia menerima right issue dari Bank Kece. Selanjutnya, ada pula kejadian di mana seorang pemilik sertifikat deposito telah jatuh tempo, maka pihak bank mengingatkan kepada pemilik sertifikat deposito. Lalu beginilah proses pencairan sertifikat deposito tersebut, di mana bank menawarkan bunga yang pantas atas pembelian sertifikat deposito tersebut. SIM 3 menceritakan tentang proses pembukaan tabungan, pengajuan kredit, dan pembukaan biliet giro. Hal pertama adalah tentang pembukaan tabungan. Pihak yang akan membuka tabungan dalam kasus ini adalah PT Queen. PT Queen datang ke bank yang bersangkutan untuk membuka tabungan bisnis investasi atas nama perusahaan. Secara umum, proses pembukaan tabungan bisnis ini sama dengan tabungan biasa. Setelah buku tabungan diserahkan, maka selesailah proses pembukaan tabungan. Berikutnya tentang pengajuan kredit.
Maka perusahaan yang akan mengajukan kredit datang ke bank, dan bank menjelaskan tentang berkas-berkas dan persyaratan yang harus dilengkapi. Bahasan kedua adalah pengajuan kredit. Di video digambarkan sebuah perusahaan akan mengajukan kredit kepada bank untuk menambah modal perusahaan. Peminjam menemui bagian kredit, lalu bagian kredit menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit. Beberapa hari kemudian, pihak bank mensurvei perusahaan untuk kepentingan kredit. Pihak bank memberitahukan kunjungan surveinya kepada perusahaan. Saat bagian survei kredit menemui pimpinan perusahaan, dilakukanlah wawancara tahap 1. Maka pimpinan memberikan rincian proyek perusahaan yang sedang berjalan, produk yang diproduksi, dan jaminan yang akan diberikannya. Data tersebut lalu dicocokkan dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Dan pihak perusahaan peminjam juga diminta untuk menghadiri wawancara tahap 2. Selanjutnya, pihak peminjam kembali mendatangi bank untuk konfirmasi kredit. Setelah kredit disetujui, peminjam dapat memilih jangka waktu kredit, jumlah angsuran, dan bunga. Akhirnya tercapailah kesepakatan antara peminjam dan bank dalam surat perjanjian kredit. Bahasan ketiga mengenai pembuatan rekening giro. Pembuatan rekening giro pada dasarnya hampir sama seperti halnya pembuatan tabungan. Calon nasabah datang ke bank lalu menyerahkan dokumen yang diperlukan. Dalam kasus ini, rekening giro dibuat atas nama perusahaan, sehingga dokumen yang diperlukan adalah KTP, NPWP perusahaan, akta pendirian, SIUK, TDP, dan SITU. Perusahaan juga harus bebas dari daftar hitam Bank Indonesia. Calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan klik setoran awal dibantu customer service.
Jika semua tahap selesai dilakukan, nasabah mendapatkan buku cek atau bilet gironya, maka selesailah proses pembukaan rekening giro. Scene 4. Pada scene 4, kita mempelajari tentang pengajuan Letter of Credit atau LC. Dalam video, diceritakan importir akan membeli mesin dari Jepang. Diawali dengan importir mendatangi bank untuk menanyakan persyaratan pengajuan LC. Syarat pengajuan LC antara lain angka pengenal impor (API), surat izin perdagangan (SIUP), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selanjutnya, pihak bank membahas tentang pengajuan LC oleh PT Queen tentang jaminan atau kolateral. Terdapat dua macam LC, yaitu LC dengan fasilitas atau tanpa fasilitas. Tanpa fasilitas, maka pembuka LC atau importir wajib menyetorkan MD, margin deposit, 100% dari nilai LC yang akan dibutuhkan. Jika dengan fasilitas, maka importir hanya menyetorkan MD 10% sampai 20% dari nilai LC. Risiko importir diambil alih bank setelah tahapan analisis kredit. Di tempat lain, Direktur PT Queen sedang berbicara dengan eksportir dari Jepang tentang sales kontrak pembelian mesin. Keesokan harinya, importir kembali datang ke bank membawa dokumen untuk mengurus pembukaan LC. Importir menemui account officer untuk pengajuan LC. Dokumen yang dibawa lalu diperiksa oleh AO dan importir mengisi formulir. Importir memilih jenis LC, mencantumkan nama eksportir, beneficiary, alamat eksportir, nilai pembayaran, cara pembayaran, jenis barang yang dikirim, jumlah barang, harga per unit, pelabuhan pengiriman, dan pelabuhan penerimaan, dan tanggal jatuh tempo LC. Tiga hari kemudian, importir kembali ke bank untuk konfirmasi apakah LC disetujui oleh bank. Bank menjelaskan bahwa barang tidak termasuk barang terlarang. Aplikasi telah ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang dengan tanda tangan cocok dengan spesimen. Izin impor masih valid, maka bank menyetujui LC tersebut lalu menawarkan LC dengan fasilitas atau tanpa fasilitas. Dalam hal ini, importir memilih menggunakan fasilitas. Dan selesailah proses pengajuan LC. Scene 5. Tentang pelelangan sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dalam mengeluarkan SBI, Gubernur Bank Indonesia mengadakan rapat Dewan Gubernur tentang kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Lalu, hasil rapat Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan SBI, maka akan dilakukan lelang SBI. Hasil rapat diumumkan dalam konferensi pers bahwa akan diadakan lelang SBI dengan target 5 miliar. Masyarakat pun mulai mengajukan lelang dengan menyebutkan jumlah pesanan SBI dan tingkat diskontonya melalui bank perantara. Bank perantara memberitahukan kepada Bank Indonesia tentang pihak pemesan SBI. Dan Bank Indonesia pun menyimpulkan pemenang lelangnya. Informasi pemenang lelang juga diberitahukan kepada bank perantara untuk diteruskan kepada perusahaan yang menang lelang. Bank perantara menghubungi pemenang lelang melalui telepon satu per satu. Dan pemenang lelang pun diharapkan datang untuk prosedur penyimpanan warkat SBI di bank. Demikianlah video edukasi aktivitas perbankan dari kami mahasiswi Keuangan 5C Akademi Pimpinan Perusahaan. Mr. Sun came up and he smiled at me. Said it's gonna be a good one, just wait and see. Jumped out of bed and I ran outside, feeling so extra ecstatified. It's the best day ever. It's the best day ever.
I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare a passing glance. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. And no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. 'Cause winding up with no one is a lot less fun than a burn from the sun or selling your bones. Now I learned a lesson I won't soon forget. So listen and you won't regret. Be true to yourself, don't miss your chance, and you won't end up like the fool who ripped his pants. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice their will. Don't ever look back on the world closing in. Be on the attack with your wings on the wind. All the faith will begin, and it's sweet, sweet victory. It's ours for the taking. It's ours for the fight. In the sweet, sweet victory. And the world